Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-37. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebuah kerinduan kami dengar akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-37. Aku bacakan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak kepada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas, satu di tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ya, kalau hari ini saya masih berada di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur dan ya masih menginap di sini, dan ini hari yang ke-7. Saya percaya bahwa Tuhan lagi mengajarin saya untuk mengingat bagaimana karya Tuhan, mengingat bagaimana perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Sebab memang waktu seperti ini, saat seperti ini, tidak setiap saat kita dapatkan dalam kehidupan kita. Walaupun saya tidak berharap kita pada sakit, saya tidak berharap ada lagi yang terkena virus corona seperti saya ini, tapi pengharapan saya dalam mengungkapkan ini tidak lain adalah ada saatnya memang kita harus mengingat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti perikop kita saat ini, Tuhan mengajak kita untuk mengingat kehidupan kita yang lalu sebelum pada saat ini. Kalau Bapak Proklamator kita bilang jangan pernah melupakan sejarah, inilah saatnya bagi saya secara pribadi dan mungkin kita untuk juga tidak melupakan sejarah, untuk tidak pernah melupakan apa yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita, terkhusus bagaimana luar biasanya Tuhan berkarya atas hidup kita. Perikop kita mengajak kita untuk mengenang, untuk melihat bagaimana kisah Nuh, bagaimana kisah Lot dengan Sodom dan Gomoranya, dan bagaimana istri Lot yang menjadi batu garam ketika itu.
Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa ada hal yang bisa kita pahami ketika Tuhan mengatakan ingatlah masa lalu, ingatlah dan jangan lupakan bagaimana karya Tuhan, apa yang telah terjadi dalam kehidupan umat manusia ini. Tuhan mau mengajak kita untuk memahami bahwa memang bencana alam bisa terjadi karena kesalahan, bahwa memang bencana alam bisa terjadi karena dosa-dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Benar, orang selalu memperdebatkan apakah itu bencana dari Allah atau tidak. Tapi ketika perikop ini dituliskan, perikop ini dinyatakan ingin mengatakan bahwa memang bencana alam itu juga bisa disebabkan oleh dosa-dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Contohnya kisah Nuh dan kisah Lot. Bagaimana manusia yang beringas, bagaimana manusia hidup di dalam dosa, bagaimana manusia hidup di dalam sesuka hatinya dan tidak peduli dengan Tuhan. Hanya saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, mari pahami bahwa memang bencana alam itu bisa terjadi ketika Tuhan marah dengan kehidupan kita. Lalu apa yang menjadi pesan yang berikut yang bisa kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini? Tuhan menyatakan bahwa begitulah nanti ketika harinya di mana anak manusia menyatakan dirinya, ayat yang ke-30. Artinya apa? Tuhan mau mengatakan bahwa salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus kembali, salah satu tanda kedatangan Yesus yang kedua kali itu ditandai dengan bencana-bencana alam. Dan itu pasti akan terjadi. Kalaupun ada orang berpikir bahwa kiamat itu tidak akan terjadi, kiamat itu tidak mungkin, kiamat itu hanyalah isapan jempol semata, kita salah memahaminya. Kita salah untuk mengimaninya. Kiamat pasti akan terjadi. Akhir dunia ini akan terjadi. Dan saya sangat-sangat menggelitik sekali ketika kemarin nonton di salah satu TV swasta yang mengatakan orang sampai 300-an miliar membangun bunker di Cina dan Amerika agar bisa lewat, agar bisa tidak tersentuh oleh hari kiamat, hari penghakiman nanti. Tapi firman Tuhan pada saat ini mengatakan bahwa tak satu pun bisa mengelak dari situasi itu. Bahkan tak satu pun bisa luput dari keberadaan itu, dimanapun posisimu, dimanapun tempatmu. Tapi hari kiamat itu akan terjadi dan anak manusia akan menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Dan hal yang luar biasa, hal itu terjadi justru ketika kita tetap sibuk dengan diri kita sendiri, tetap sibuk dengan aktivitas kita, tetap sibuk dengan segala sesuatu tentang diri kita dan kebahagiaan kita pribadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi sekali lagi kiamat itu tidak ada yang bisa membatasi dan tidak ada yang tahu. Bahkan firman Tuhan menyatakan ketika orang sibuk melakukan aktivitasnya, ada yang di ladang, ada yang melakukan apapun, ada yang lagi santai. Tapi satu hal yang mau dinyatakan adalah kiamat akan terjadi. Dan hal yang luar biasa, firman Tuhan mengatakan barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Artinya apa? Tuhan mau katakan bahwa ketika kita hanya lebih mengasihi nyawa kita, memperdulikan nyawa kita daripada karya Tuhan di dalam kehidupan kita, daripada melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, maka nyawa kita pun akan diambil, maka nyawa kita pun akan hilang. Tapi ketika setiap kita berusaha untuk selalu menyenangkan Tuhan, berusaha untuk selalu melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita, Tuhan akan pelihara kita sebagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita hari lepas hari di dalam hidup ini. Pemeliharaan Tuhan melekat atasmu. Dan kalaupun pada saat ini kita berada di dalam pergumulan yang berat akan bencana alam ini, akan situasi yang kita alami di COVID-19 ini, bayangin, sesama novel pun ternyata saling memakan. Saya Novel Saragi, nama virus kita novel coronavirus. Ternyata sesama novel pun saling
membunuh, saling mematikan, saling menyakiti. Tapi lihatlah bencana yang terjadi dalam kehidupan kita. Pahami pemeliharaan Tuhan melekat atas kita. Kalaupun mungkin bencana ini sepertinya susah untuk dipahami, obatnya sampai sekarang tidak ditemukan, tapi percayalah, pemeliharaan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan Tuhan akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menyelamatkanmu, bahkan melebihi setiap bentuk-bentuk penyelamatan yang ada di muka bumi ini. Lalu apa yang ketiga yang bisa kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini? Ternyata benar bahwa masuk surga nggak bisa boncengan. Kalau ada dua tidur, yang satu akan diangkat. Kalau ada sedang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ternyata saudaraku di dalam Kristus, masuk surga itu, diangkat oleh Tuhan itu, pengangkatan itu, ternyata tidak bisa berboncengan. Makanya jangan bangga kalau bapaknya pendeta, jangan bangga kalau orang tuanya alim ulama, jangan bangga kalau orang tuanya penatua atau parkhorja. Sebab apa Tuhan bilang, ya Tuhan akan memilih, Tuhan akan menentukan siapa yang layak diangkatnya, memiliki, mewarisi kerajaan sorga itu. Jadi bukan jaminan akan kalau bapak kita pendeta lalu kita semua satu keluarga akan masuk surga. Enggak, itu pribadi lepas pribadi, enggak bisa boncengan. Ya kalau dulu waktu pacaran suka berboncengan ke sana kemari bersama, tapi Tuhan katakan masuk surga tidak bisa boncengan. Itu semua tergantung Tuhan. Itu semua seperti apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa bersama menjalani kehidupan kita, kita bisa bersama dengan orang lain menjalani hari-hari kita. Tapi ingatlah, masuk surga nggak bisa boncengan. Tapi apa keyakinan yang harus kita pegang? Hiduplah di dalam harapan itu, sebab harapan adalah akar kuat dari iman itu. Iman seperti apa? Yohanes 14 mengatakan bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita di surga, dan tempat itu banyak. Suasana itu akan sukacita. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan Yesus tidak akan pernah membangun tempat, tidak akan pernah menyediakan banyak tempat kalau itu untuk dikosongkan atau untuk tidak diisi sama sekali. Sama seperti ketika orang membangun perumahan, ketika orang bergelut di dalam properti, pasti dia membangun rumah, pasti dia membangun dengan banyak tempat, banyak rumah, pengharapannya pasti itu akan diisi. Dan begitu juga dengan iman kita yang seharusnya ketika Tuhan bangun surga, ketika Tuhan pergi menyediakan tempat, itu tempat bagi kita, itu tempat bagi, itu tempat bagi semua orang percaya. Maka satu hal yang pasti, apa itu? Sampai ketemu di surga. Amin. Sampai ketemu di surga. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menguasai kehidupan kami. Dan kami teramat percaya Tuhan, bahwa segala sesuatu bisa Engkau lakukan terjadi dalam hidup kami melampaui akal pikiran kami, dan itu semua untuk kebaikan kami. Kalaupun pada saat ini hamba-Mu di dalam pergumulan sakit penyakit corona ini, hamba-Mu percaya bahwa karya-Mu selalu nyata, pemeliharaan Tuhan selalu nyata, bahkan kepada setiap orang yang selalu berseru kepada Engkau. Tuhan Yesus, siapapun pribadi yang terbaring lemah di rumah sakit ini terkhusus dengan terpapar virus corona ini, biarlah Tuhan mata, hati, telinga, dan jiwa mereka terarah kepada Tuhan, yang mampu bahkan melebihi akal pikiran kami, sehingga virus corona ini di dalam nama Tuhan Yesus dinyahkan dan dimusnahkan, bukan saja dalam diri kami, tapi juga di tengah-tengah dunia ini. Dalam kasih-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Menyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.